mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul penggunaan metode manajemen kualitas yang inovatif untuk manajemen produk. Di sini nama penulisnya yaitu Katarina Mindor dan Joseph Janowski. Jumlah halamannya ada 4 halaman. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahannya. Kemajuan zaman yang semakin canggih mempengaruhi setiap bagian dalam sebuah perusahaan. Diperlukan pemahaman dan juga penerapan ilmu yang tepat untuk meningkatkan kualitas manajemen dan juga alat-alat kualitas yang berkontribusi bagi perusahaan. Kualitas menjadi prioritas untuk sebuah perusahaan modern, mengembangkan dengan strategi jangka panjang untuk memastikan standar yang tinggi dari produk. Perusahaan harus memperkenalkan metode inovatif yang memiliki efek yang diinginkan oleh perusahaan lain. Isu mengidentifikasi kekurangan, terutama menyebab kerusakan, adalah penting bagi perusahaan. Karena kerusakan menyebabkan meningkatkan biaya produksi dan yang paling penting menyebabkan hilangnya kredibilitas di mata klien. Tujuan penelitian ini yaitu menggunakan metode atau alat manajemen kualitas untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap permasalahan pada sebuah perusahaan atau organisasi dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Metode yang digunakan mendapatkan informasi yang berdasarkan dari dokumentasi perusahaan tentang banyaknya pengambilan mesin yang terdiri dari cacat perangkat dan banyaknya kerusakan. Selanjutnya menyusun data-data tersebut berupa tabel dengan jenis cacat serta banyaknya cacat diantaranya saringan berkarat, saringan patah, saringan penuh patah, efisiensi di bawah ekspektasi, saringan semi patah, rusak, dan lain-lain. Selanjutnya mencari hasil dari metode fault tolerance analysis, yaitu mencari cacat dengan presentasi yang tinggi dengan adanya jenis kerusakan yang presentasi tinggi, yaitu saringan berkarat. Kemudian menganalisis saringan berkarat dengan metode diagram Ishikawa. Selanjutnya hasil dari metode diagram Ishikawa dianalisis dan didapatkan langkah-langkah perbaikan untuk masing-masing penyebab saringan berkarat. Metode penelitian ini ialah digunakan adalah studi kasus. Terus temuan-temuan penelitiannya kesatu, mesin vibrating screen yang diproduksi di Silesia akan dijadikan studi kasus pada jurnal ini. Kedua, penggunaan fault tolerance yang mendapatkan hasil dengan cacat terbesar, yaitu saringan berkarat dengan persentase 39,44% dan berada pada grup A yang memiliki arti mengandung cacat yang merupakan 80%. Ketiga, penggunaan diagram Ishikawa dengan cara melakukan analisis penyebab masalah di 5 faktor, diantaranya faktor manusia, metode, mesin, material, dan manajemen pada saringan berkarat. Keempat, 5 faktor tersebut didapatkan solusi atau langkah-langkah perbaikan. Kelebihan dan kekurangan artikel ini: kelebihannya 1, mampu memberikan langkah-langkah perbaikan pada sebuah mesin atau alat dengan pendekatan pada tolerance dan diagram Ishikawa. Kedua, menyertakan referensi. Kekurangannya 1, hanya mengidentifikasi satu kerusakan dalam penggunaan diagram Ishikawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya Sinta Teresia akan menjelaskan jurnal penelitian kami yang kedua yang berjudul Kontribusi Alat Kualitas dan Integrasi Sistem Manajemen Mutu kepada Perusahaan yang ditulis oleh Vasileios Ismirlis yang dipublikasikan pada tanggal 9 Oktober 2017. Adapun tujuan daripada penelitian tersebut adalah untuk menguji kontribusi dari penggunaan alat kualitas dan implementasi kualitas sistem manajemen atau QMS, juga bertujuan untuk mengevaluasi nilai integrasi quality management system dan pemanfaatan alat kualitas untuk masalah tertentu dari quality management system sebagai critical success factor dan kinerja di perusahaan Yunani. Adapun literatur yang digunakan, yang pertama alat dan teknik berkualitas, yang kedua CSF atau critical success factor, yang ketiga ada performa, yang keempat ada ISO 9001. Temuan di dalam jurnal penelitian adalah bahwa perusahaan melaksanakan
pemanfaatan alat, teknik, dan implementasi lebih dari satu quality management system atau integrasi sistem manajemen bisa berkontribusi pada banyak aspek fungsi organisasi. Jurnal ini memberikan pandangan yang paling dekat dengan pemanfaatan lebih dari satu sistem manajemen kualitas dan penggunaan alat kualitas. Tindakan ini dapat memainkan peran penting dalam manajemen organisasi dan manajer dapat menggunakan mereka dengan cara yang tepat. Adapun hasil dari temuan jurnal kami adalah metodologi kualitas yang paling populer di perusahaan Yunani, kecuali untuk standar ISO 9001 yang telah diterapkan, tampaknya adalah metode total quality management, diikuti dengan standar 14001. Presentasi implementasi kecil berkenaan dengan semua metode lain yang mempertanyakan perusahaan. Jangkauan penggunaan alat atau teknik juga tidak terlalu tinggi, dan yang paling banyak digunakan adalah lembar periksa, grafik, diagram alir, brainstorming, dan benchmarking. Alat-alat ini tidak dapat dikategorikan sebagai alat yang rumit, dan alat tersebut paling mudah digunakan. Banyak alat dan teknik lain seperti penetapan biaya kualitas, desain eksperimen, QFD, dan lingkaran kualitas yang tidak dianggap penting oleh perusahaan Yunani. Adapun kekurangan dan kelebihan jurnal penelitian kami adalah yang pertama, penelitian dibuat dengan menggunakan banyak sumber literatur yang dapat digunakan. Yang kedua, menggunakan satu kawasan penelitian dengan banyak perusahaan sebagai sumber penelitiannya. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci fungsi, tujuan, dan manfaat dari penggunaan manajemen kualitas dan alat kualitas. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, penelitian ini didasarkan pada persepsi atau data subjektif hanya satu kualitas manajer atau perwakilan dari masing-masing perusahaan. Yang kedua, perusahaan tidak ditanyai tentang tindakan spesifik yang telah mereka tetapkan untuk mengintegrasi sistem manajemen mereka. Adapun manfaat yang dapat diambil dari kedua jurnal yang telah dibahas adalah menggunakan banyak metode serta literatur dalam penelitian, mencatat setiap temuan-temuan yang ada di perusahaan sebagai perbandingan agar ketika menulis penelitian skripsi, informasi yang ditulis semakin jelas. Kedua, jurnal tersebut juga bermanfaat untuk menambah banyak informasi yang menjelaskan sistem penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.